Al-Quran dibakar di Swedia. Al-Quran dihina, dirobek, bahkan dicabik-cabik dengan penuh kebencian. Apakah tindakan ini disebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi? Atau malah sebaliknya, menjadi tindakan penuh kebencian? Faktanya, jutaan umat Islam di dunia merasakan kesedihan dan bereaksi dengan berbagai cara. Sampai kapan tindakan seperti ini akan terus terjadi? Konsep kebebasan dalam berekspresi dan berbicara, faktanya kini telah menjadi masalah yang membara di beberapa negara. Atas nama kebebasan berekspresi, beberapa kalangan tertentu menempuh jalan jahiliyah dan mengabaikan norma yang paling dasar, yakni sikap saling menghormati, menghargai, dan toleransi kepada orang lain. Atau apakah norma tersebut kini telah tiada? Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullah ta'ala binasril aziz menyatakan bahwa di Swedia dan di beberapa negara lainnya, para pelaku kesalahan seperti ini telah diberikan izin untuk melakukan tindakan apapun yang mereka inginkan atas nama kebebasan berbicara, berekspresi, dan kebebasan beragama. Melalui tindakan ini mereka menyakiti perasaan jutaan umat Islam. Tindakan ini benar-benar tercela karena mereka tidak menghormati Al-Quran, dan dengan bahasa yang kasar mereka pun menghina Nabi suci Nabi Muhammad SAW. Jika kita teliti secara jujur, maka kita akan menemukan fakta bahwa sejatinya agama Islam merupakan agama yang terdepan dalam mendukung kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara. Namun di sisi lain agama Islam mengajarkan untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, bahkan mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Memang sungguh disayangkan, di sisi lain ajaran Islam telah dipresentasikan secara keliru oleh beberapa kalangan tertentu dari antara kalangan umat Islam, melalui tindakan brutal para teroris dan ekstremis yang kemudian mengatasnamakan agama Islam. Sehingga tentunya hal ini mencoreng nama baik agama Islam sebagai agama yang damai. Di Swedia, para pendemo melakukan pembakaran terhadap Al-Quran karena mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah kitab suci kekerasan yang berisikan narasi-narasi kebencian dan anjuran pembunuhan terhadap orang lain. Sehingga mereka menilai bahwa kitab ini harus dimusnahkan dari muka bumi. Naudzubillah min dzalik. Faktanya, para pendemo ini telah terprovokasi oleh fitnah yang keji yang disampaikan oleh kalangan-kalangan tertentu dengan mengutip satu atau dua ayat dari kitab suci Al-Quran, lalu dengan sengaja mereka memaknainya secara keliru. Salah satu ayat dari kitab suci Al-Quran yang kerap kali disalahgunakan oleh kalangan-kalangan tersebut adalah dari surah At-Taubah, surah ke-9, ayat yang keempat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsadin. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang artinya, kemudian apabila bulan-bulan yang dimuliakan itu telah berlalu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kamu menjumpai mereka, dan tawanlah mereka, kepunglah mereka dalam benteng mereka, dan dudukilah setiap tempat pengintaian untuk mengintai mereka. Tetapi jika mereka bertaubat, senantiasa mendirikan sholat, dan membayar zakat, maka bukalah jalan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini dipahami oleh mereka secara tekstual, tanpa memperhatikan sejarah dan sabab-musabab ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka mengalami gagal paham dan berujung pada gagal dalam perbuatan. Ayat ini sebenarnya mengandung perintah kepada Rasulullah SAW untuk mempertahankan diri beliau dan kaum muslimin
dari serangan kaum musyrikin dalam kondisi berperang. Hal ini dilakukan karena kaum musyrikin terus-menerus berupaya membunuh Rasulullah SAW. Dalam sejarahnya, selama kurang lebih 13 tahun, Rasulullah SAW dan para sahabat selalu menerima tindakan penganiayaan di luar batas kemanusiaan di kota Mekah. Atas tindakan penganiayaan tersebut, beliau dan para sahabat tidak pernah membalasnya. Namun dikarenakan tensi yang terus meningkat, maka beliau dan para sahabat terpaksa harus meninggalkan kota Mekah dan pindah ke daerah lain, yakni kota Madinah. Alih-alih mendapatkan ketenangan, bahkan setelah beliau hijrah pun, kaum kafir Quraisy Mekah masih terus saja menyerang kaum muslimin ke kota Madinah. Hingga akhirnya turunlah ayat yang tadi telah dijelaskan, ayat yang mengandung perintah untuk mempertahankan diri atas serangan kaum kafir Quraisy melalui suatu peperangan. Dan di alam peperangan, logika sederhananya hanya ada dua pilihan, yaitu diserang atau menyerang. Dan terkait ayat di atas, sesungguhnya ada fakta menarik, yakni sebenarnya Rasulullah SAW memiliki ikatan perjanjian damai dengan 5 pemimpin suku terkemuka di sekitar kota Madinah. Sebut saja Bani Khuza'ah, Bani Mudlij, Bani Bakar, Bani Damroh, dan Bani Sulaim. 5 suku ini awalnya terikat perjanjian damai dengan umat Islam, namun kemudian mereka mengkhianatinya, lalu berupaya untuk menyerang dan membunuh umat Islam. Awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Rasulullah SAW dan para sahabat untuk bersabar dalam menghadapi pengkhianatan dan penyerangan dari suku-suku tersebut dengan memberikan tenggang waktu selama 4 bulan. Namun faktanya mereka malah semakin gencar dan terus-menerus melanjutkan permusuhan serta penyerangan. Sehingga pada waktu itulah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeranginya guna mempertahankan agama Islam dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Atas hal ini maka menjadi jelas bahwa ayat Al-Quran yang disebutkan di atas adalah bersifat khusus dan dalam kondisi khusus. Ini dalam kondisi berperang. Perintah dalam ayat tersebut tidak bersifat umum dan bukan dalam kondisi damai. Dan faktanya, di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk hidup rukun, damai bersama kalangan non-muslim, dan hingga hari ini umat Islam dapat hidup damai serta rukun di berbagai belahan dunia. Sehingga kalangan tertentu yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kitab kekerasan adalah murni fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala fitnah ini, dan tentunya semoga Allah Ta'ala mengampuni kesalahan mereka yang telah melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Amin.